Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi kita di ibadah anak sekolah minggu bersama kakak Pawan dan Ina Manggor. Iya, sukacita ya Ina Manggor. Pasti dong, ketemu lagi ya. Nah, adik-adik, kita tidak terasa satu minggu telah berlalu ya. Tuhan memberikan kita kesehatan, sukacita. Sebagai ucapan syukur kita, ayo kita bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, agar Tuhan tetap memberikan kita kesehatan, sukacita. Benar nggak Inang Manggo? Benar dong. Apa lagunya ini Kak? Ya. Oke adik-adik di rumah, kita akan angkat satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Ayo semangat ya adik-adik ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ayo adik-adik kita angkat pujian sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Rekaman 3, 2, ya. Anak-anak sekolah minggu, kita berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Anak-anak sekolah minggu mengikuti apa yang sudah diucapkan aman ya. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita membaca kitab hukum Taurat yang tertulis dalam hukum yang ke-6. Setelah aman nanti membacakannya, anak-anak sekolah minggu mengulanginya. Kita ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengecam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan mereka. Demikian kita hukum yang ke-6. Mari kita sama-sama mengucap, Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih tetap semangat? Pasti dong semangat ya. Masih dong Ina. Iya. Oke. Nah, adik-adik sekolah minggu yang Inang kasihin,
Di rumah kita bekerja, membantu orang tua, belajar secara daring dari sekolah. Pasti kita mempunyai banyak kesulitan ya. Jadi bagaimana caranya supaya kesulitan itu bisa menjadi ringan? Bagaimana caranya? Kita harus kerjasama dong. Oke, harus kerjasama ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk menyambut firman Tuhan agar kita bisa tetap bekerja sama, kita nyanyi, kita kerja sama-sama. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Bersenang hati, kita menjadi kompak baik di rumah, dimanapun kita bisa saling bekerja sama. Dengan semangat, kita nyanyikan lagu Mentega dan Roti dengan penuh semangat. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk. Nah adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Samuel. Kita angkat satu pujian, Yesus menginginkan daku bersinar. Yesus
Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana adik-adik? Sudah siap semuanya Alkitabnya? Ya, baik. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Tuhan sudah mengantarkan kami pada saat ini ya Tuhan, untuk dapat beribadah ya Bapa. Walaupun kami beribadah secara online, tapi hati kami tetap mengucap syukur, di mana Tuhan memberikan kesehatan dan juga kekuatan kepada kami. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kiranya Tuhan berkenan dengan pujian kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di hati kami. Biarlah firman yang akan kami baca, Tuhan yang mengartikannya dalam pikiran kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, dan juga Inang Samuel yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Inang Samuel benar-benar itu berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan bagi kita untuk hari ini yaitu dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat adik-adik semuanya? Sudah ya? Baik, Inang akan membacanya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalam dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Adik-adik, sebelum Inang menyampaikan cerita dari firman Tuhan ini, baik, kalian akan melihat dulu cuplikan video yang mana cuplikan ini menunjukkan bahwa seseorang itu butuh bantuan dari seseorang. Kita sama-sama melihatnya ya adik-adik. Oke Bang? Ya, adik-adik, kita sudah melihat tadi cuplikan yang sudah diperlihatkan tadi, di mana seseorang di dalam cuplikan video itu dia megap-megap di tengah air, mana dia mau tenggelam. Di sini
kalau dia tidak dibantu, apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Karena dia tidak bisa berenang dengan baik. Dia udah mau tenggelam, apa yang terjadi? Dia bisa kehilangan nyawanya atau terancam nyawanya. Jadi bagaimana adik-adik? Dia membutuhkan seseorang untuk menolongnya. Baik, kita masuk ke konteks dari firman Tuhan yang barusan kita baca. Inang ambil tema untuk hari ini, aku suka menolong. Ya, aku suka menolong. Adik-adik, kita sudah membaca tadi mengenai cerita Musa. Kalau Inang tanya, pasti adik-adik semuanya tahu yang namanya cerita Musa. Mungkin adik-adik yang kelas balita yang belum. Kalau di kelas kecil, kelas sedang, dan kelas besar pasti sudah tahu siapa Musa itu. Musa adalah seorang tokoh bagi bangsa Israel yang dipakai Tuhan, ya, yang dipakai Tuhan yang membawa bangsa Israel dari Mesir. Tapi adik-adik mau tahukah siapa yang menolong dia saat dia terancam waktu masa bayi, waktu dia masih kecil? Ya, adik-adik, kita tahu Musa ini lahir di Mesir. Waktu itu bangsa Israel dalam penindasan di Mesir, dia lahir dari seorang ibu dan bapak dari suku Lewi. Saat dia lahir ada undang-undang dari Raja Firaun pada waktu itu. Siapa yang melahirkan laki-laki bagi bangsa Ibrani akan dibunuh. Apa maksud dari Raja Firaun ya mengeluarkan undang-undang itu, peraturan itu? Saat itu semakin banyak bangsa Israel di Mesir yang lahir. Dia takut adik-adik ada nanti yang melawan dia. Jadi disuruh dibunuh bayi laki-laki dari suku Ibrani ataupun dari bangsa Israel. Setelah lahir Musa, mamanya sayang sekali sama dia. Dilihatnya, bayiku ini, elok sekali parasnya. Dia nggak tega untuk membunuh, mengikuti peraturan yang dibuat oleh suku, yang dibuat oleh Raja Firaun. Dia berpikir, bagaimana ya caraku ya agar anakku ini yang bagus, yang elok rupanya ini, biar jangan dibunuh. Dia meminta hikmah dari Tuhan. Apalah yang kami lakukan ya? Jadi dia menahan sampai 3 bulan adik-adik, sambil menunggu apa yang saya lakukan ya untuk menyelamatkan anakku ini ya. Muncul ide hikmat dari Tuhan. Oh ya, saya akan membuat keranjang dari pandan, kemudian saya letakkanlah nanti bayiku ini di dalam keranjang itu di tempat permandian dari putri Firaun. Ada ide itu, mereka buatkan keranjangnya, dikasih ternya di dalam keranjang ini agar tidak masuk air. Setelah itu dia dan kakak Musa waktu itu yang bernama Maryam bersama-sama bekerja sama menolong si Musa agar tidak dibunuh. Kemudian mereka membawa ke sungai Nil, biasa tempat pemandian dari putri Firaun. Setelah diletakkan, kakak si Musa tadi yang bernama si Maryam, dia dari jauh bersembunyi. Datanglah putri Firaun mandi bersama dayang-dayangnya. Saat putri Firaun, saya ini senang mandi, dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Dilihatnya ada itu peti. Apa ya? Datang dayang-dayangnya, diambilnya, ditunjukkannya kepada putri Firaun. Baru langsung menangis bayi itu.
saat itu tersentuh hatinya si Putri Firaun agar anak ini jangan dibunuh. Dia berbelas kasihan kepada anak ini. Dari jauh adik-adik, kakaknya si Maryam melihat bagaimana ya reaksi dari Putri Firaun saat dilihat adikku si Musa. Tapi dilihatnya dia sangat senang melihat bayi Musa yang mungil, yang elok. Dihampirinya, Tuan Putri, apakah Putri mau membutuhkan seorang ibu yang mau menyusui bayi ini? Datang Putri, iya. Langsung cepat-cepat. Semangat ya, kakaknya yang sebelum tadi cepat-cepat dia dicarinya, diambilnya, mamanya, dibawanya kepada Tuan Putri. Ini Tuan Putri, ini yang bisa menyusui ini bayi ini. Oh, dengan semangat Tuan Putri mengatakan, susuilah dia, besarkanlah dia sebagai anakku, kau akan kuupah. Bagaimana? Kalau Inang lihat perjuangannya kakaknya si Musa ini yang bernama si Maryam ini dan juga ibunya, mereka begitu berjuang dan hasilnya memang memuaskan. Itulah kalau mereka ada usaha untuk membantu ya, dan mereka sangat senang sekali saat mereka bawa kembali adiknya ke rumah. Apa yang bisa kita ambil dari perikop ini adik-adik? Yang pertama, ada 3 tokoh yang Inang ambil. Yang pertama yaitu ibu si Musa dan kakaknya yang bernama Maryam. Yang kedua, Tuhan juga memakai Putri Firaun untuk menyelamatkan si Musa. Perhatikan kerjasama mereka saling membantu ya, saling menolong. Perhatikan di sini kerjasama mereka. Sekarang Inang mau bertanya kepada kita. Di kondisi sekarang kita daring belajar dari rumah, kita memegang HP, itu sangat dibutuhkan karena untuk proses pembelajaran. Tetapi tanpa kita sadari, apakah kita sudah membantu satu dengan lain dengan teknologi sekarang ini? Tidak usah jauh-jauh ya adik, saat belajar di rumah, gurunya menyampaikan materi ataupun Zoom. Mungkin kakak-kakak kelas besar yang punya adik-adik yang kelas kecil, kelas 1, kelas 2. Adik-adik kita kan tidak tahu mungkin pelajaran itu bagaimana, yang namanya melalui Zoom. Ataupun hanya disuruh baca, tuliskan, tapi tidak tahu. Sementara dikasih tugas, adiknya tidak tahu mengerjakannya. Bagaimana kalau kita lihat sekarang, banyak kita cuek, masa bodoh kepada adik-adik kita. Adik kita ya dek, adik-adik kita, ataupun di keluarga rumah tangga itu ya. Kita sudah tahu adik kita butuh dibantu karena tidak tahu pelajaran. Tapi kita masa bodoh atau cuek ya, tidak mau berkorban sedikit pun untuk membantu adik kita. Ya waktu kita mungkin mau main game, tidak mau kita waktu kita mau main game itu kita bantu adik kita untuk belajar agar adik kita bisa mengerti pelajaran dari sekolah. Atau kita sudah lihat orang tua kita capek kerja dari pagi, siang, mama, masak, nyuci, segala macamnya. Sementara selesai pembelajaran Zoom, biasanya itu kalau udah sekolah kan sampai jam 12 atau jam 1, kita langsung main game. Tidak peduli kepada mama sudah capek. Mama bilang, tolong dulu, bantu dulu ini, dicuci dulu piring. Tidak mau menolong. Tolong dulu ini, Esther, tolong dulu, dibersihkan dulu ini kita, rumah kita, disapu dulu. Iya mama, tapi ianya tidak dikerjakan. Tapi kalau lihat kita tadi seperti kakaknya si Musa, dia dari jauh mengikuti terus. Bagaimana si Musa itu ya? Bagaimana adikku ya? Itu salah satu wujud kepedulian untuk menolong adiknya. Dari jauh disebut, dilihat gimana sih adikku? Bagaimana sih? Benar-benar diikutinya. Bagaimana sih? Bagaimana sih adikku? Selamat enggak adikku? Begitu juga lah adik-adik kita belajar dari perikop
begini, coba kita bantu adik-adik kita. Bagaimana sih adikku ini? Bisa nggak adikku ini mengikuti pelajaran? Jangan merasa bodoh, yang penting saya sudah selesai, saya sudah bisa mengerjakan tugas-tugasku. Tidak peduli dengan siapapun, ataupun tidak peduli dengan adikku, dia nilainya mau 0 kah, mau remedi kah, tidak peduli. Tapi belajarlah kita ya adik-adik dari kakak Musa bernama Miriam. Kemudian ibunya tadi bagaimana usaha mereka untuk menyelamatkan Musa, walaupun kita tahu besar sekali resiko yang akan mereka hadapi saat menolong. Ya, besar sekali resiko. Begitu juga kita adik-adik, saat kita menolong, tahu kita resiko pengorbanan yang kita berikan, tetapi kalau Tuhan beserta kita, hasilnya akan memuaskan, hasilnya akan membahagiakan bersama. Seperti kakak Miriam tadi dengan ibunya, mereka bersukacita saat mereka bisa membantu Musa dan membawa Musa kembali ke rumah. Kemudian untuk mengetahui rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, sering kita tidak menyadari bahwa orang lain dipakai Tuhan untuk tujuannya. Itu tadi Tuan Putri, ya, Tuan Putri Firaun, yang mana seharusnya pun dia kalau seandainya diketahui oleh raja dia menyembunyikan bayi itu, dia pun mungkin bisa dihukum. Tetapi adik-adik, dia berbelas kasihan. Ya, dia berbelas kasihan. Di sini kita menunjukkan bahwa Tuhan itu memakai orang lain untuk mewujudkan tujuannya di dalam kehidupan kita. Mungkin orang lain itu ibu kita, kakak kita, nenek kita, opung kita, ataupun siapapun, dipakai Tuhan untuk menunjukkan ataupun menggenapi tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi yang Inang ingatkan atau tegaskan di akhir cerita firman Tuhan, belajarlah kita saling peduli, menolong satu dengan lain, sehingga saat kita menunjukkan kepedulian kita melalui cara menolong, ada sukacita, ada rasa bahagia di antara semua anggota keluarga. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, adik-adik, kita tutup dengan doa, semuanya lipat tangannya. Kita satu berdoa dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan juga cerita yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, kami ingin belajar dari kakak si Musa, yaitu Miriam dan ibunya, yang menolong dia saat dia terancam waktu itu hendak dibunuh karena masa Firaun ya Tuhan. Ajar kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu peduli untuk menolong, membantu kakak kami, adik kami, mama kami, bapak kami saat mengalami kesulitan. Biarlah Tuhan menguatkan kami agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami tetap berdoa juga untuk kondisi COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga keadaan ini cepat berlalu dan harapan kami, keinginan kami ya Tuhan, kami dapat bertemu muka saat kami melakukan ibadah-ibadah yang akan datang, baik juga kami yang hendak sekolah ya Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa di sorga. Dan saat ini juga kami tetap berdoa buat semua orang tua kami yang mengalami masalah-masalah sulit karena kondisi COVID-19 ini. Mungkin usaha mereka tidak berjalan dengan baik, ataupun mungkin dipecat dari pekerjaannya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan jalan keluar untuk usaha-usaha orang tua kami, sehingga ya Tuhan, saat kami saling mendukung, menolong satu dengan yang lain, dan juga menolong di dalam doa, biarlah kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kita untuk hidup saling menolong, saling membantu, agar lewat semuanya itu nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Kita menyanyikan
lagu persembahan Betapa Hatiku. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab Kau miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Inang harapkan seperti firman Tuhan tadi, kita tetap sama-sama menolong, membantu sesama sehingga terwujud kebersamaan demi kemuliaan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan belajar yang bagus, bekerja sama yang bagus, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, apa ya aktivitas yang akan Inang Mangkur bagikan kepada adik-adik? Aktivitas kita hari ini berhubungan dengan tema kita minggu ini, yaitu bertolong-tolongan. Kita akan membuat seperti kad lah ya, kad yang di dalamnya ada gambar-gambar. Nah, seperti ini ya, gambar-gambar seperti ini. Jadi apa-apa saja bahan-bahannya? Bahannya yang pertama adalah karton yang hitam, ini, kemudian karton yang coklat, kemudian kertas origami berwarna-warni, lalu gunting, lem kertas, spidol, dan pensil. Bagaimana caranya adik-adik? Kita buat kertas karton yang hitam ini. Inang bikin ukurannya ini sesuai dengan ukuran tangan Inang, 18 kali 21 atau 22 ya. Kita bikin seperti ini. Kita potong. Kita minta bantuan dari mama atau kakak kita yang bisa membantu kita kepada adik-adik kecil ya. Nah, sudah kita potong, kita lipat dua begini. Kita lipat dua. Kemudian kertas atau karton yang berwarna coklat seperti ini. Untuk apa ini? Ya, ini. Di atas karton ini kita berikan, kita taruh tangan kita, lalu kita gambar. Ya. Sesudah kita gambar seperti ini, lalu kita potong. Ya. Hasilnya nanti menjadi seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lalu kertas origami kita potong kecil-kecil. Nanti tolong minta bantuan sama mamanya untuk menggunting gambar love. Gampang sekali ini adik-adik ya, gampang sekali ini. Gambar love ini guntingnya seperti ini dari ujung. Nah, kita gunting, kita bentuk gambar love. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Ya, ini. Kemudian satu karton lagi kita buat gambar salib. Ya, kita buat gambar salib, lalu kita gunting. Sudah kita gunting, baru nah, ini gambar tangan tadi kita lem. Kita lem adik-adik ya. Kita lem, minta bantuan sama mamanya atau sama siapa saja orang-orang yang bisa kita minta bantuan. Sesudah kita lem,
kita taruh di atas. Nah, di atas kertas hitam tadi. Sesudah itu kita taruhlah ini semua. Kita taruh ini. Tadi kertas origaminya adik-adik yang sudah dipotong kecil-kecil ya. Kita taruh di setiap jari-jari kita itu. Kita taruh. Sama halnya juga nanti sampai penuh. Di sini satu, di sini di bawah ini. Sudah itu baru kita taruh, kita gunting. Ini tadi kertas yang coklat tadi. Kita gunting juga itu, lalu kita taruh seperti ini. Kita taruh seperti ini ya. Nah, kita taruh seperti ini. Atau ada bisa memvariasikan lagi ya, memberikan warna-warna lain lagi, atau bunga-bunga di sepanjang ini. Kita taruh seperti ini. Nah, sesudah selesai, kita bisa bikin nama kita di sini, nama kakak, nama adik, nama mama, nama bikin papa, mama di sini. Lalu di tengah-tengahnya kita tulis ayat hafalan kita adik-adik. Ayat hafalan kita, apa ayat hafalan kita? Galatia 6 ayat 2. Kita ulangi sekali lagi ya. Itulah tadi kita bikin spidol supaya nampak lebih besar. Galatia 6 ayat 2. Apa isinya? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sudah. Lalu di dalam salib ini kita katakan, aku suka menolong. Itu janji kita kepada Tuhan. Nah, inilah nanti hasilnya. Adik-adik bisa memberikan variasi warna-warna di sini ya. Nah, apa tema dari kreativitas kita ini adik-adik? Kita lihat. Jempol tidak bisa mengatakan aku lebih kuat. Atau jari telunjuk mengatakan aku lebih kuat. Tidak. Atau jari tengah mengatakan aku lebih kuat atau lebih hebat. Jari manis mengatakan aku lebih kuat atau lebih hebat. Tidak. Atau kelingking katakan tidak. Tapi tangan ini dengan jari-jarinya itu adalah satu kesatuan. Kalau mereka sama-sama bergerak, mereka sama-sama menolong, baru mempunyai kekuatan. Demikianlah hidup kita. Mari seperti firman Tuhan yang diajarkan kepada kita untuk kita saling menolong satu sama lain. Karena di dalam saling hidup, saling menolong, disitulah ada kekuatan dan disitulah kita boleh memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, inilah kreativitas yang Inang Manggor boleh bagikan kepada adik-adik. Ya, semoga kreativitas kita hari ini menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Terima kasih adik-adik, selamat mengerjakan.